Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.17 memahami kisah keteladanan Nabi Harun. Pelajaran kelima, aku cinta Nabi dan Rasul. Subpembelajaran ketiga, kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Sebelum kita jelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Pada pelajaran kelima ini yang akan dijelaskan yaitu kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman keempat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Mari kita hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Al-Mustafa. Nah, inilah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Perbedaan Nabi dan Rasul serta sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Rasul adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Sifat wajib artinya sifat yang wajib atau yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Siddiq artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. Ketiga, fatonah artinya cerdas. Yang keempat, tablik artinya menyampaikan.
Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Kizib artinya dusta atau berbohong. 2. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. 3. Baladah artinya bodoh. 4. Khitman artinya menyembunyikan. Nah, kisah Nabi Harun adalah nabi urutan ke-15. Kisah Harun diangkat menjadi rasul. Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur kata bahasanya yang fasih, perilakunya yang santun. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar mengangkat Harun menjadi rasul bersamanya untuk mendakwahkan ajaran agama Allah kepada Raja Fir'aun dan pengikutnya. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam memiliki kekurangan, yaitu lidahnya kurang fasih dalam ucapan, disebabkan lidahnya terbakar di waktu kecil ketika bersama Fir'aun. Musa selalu berdoa. Doanya diabadikan Allah di dalam Quran surat Toha ayat 25-26 yang berbunyi, Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang artinya, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekurangan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, jadi Nabi Musa selalu membaca doa agar supaya setiap urusannya, setiap ucapannya mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkan doa ini agar ucapan kita, urusan segala aktivitas kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita contoh dari para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi selalu membaca doa agar dimudahkan dalam segala urusan dan fasih dalam berkata sehingga orang mudah mengerti dan memahami apa yang kita ucapkan. Kesetiaan Harun menemani Nabi Musa dalam menyebarkan agama Allah. Kemudian Harun alaihissalam diutus oleh Allah untuk mendampingi dan membantu tugas Nabi Musa dalam berdakwah, menyebarkan agama Allah, serta memberikan peringatan dan mengajak Fir'aun serta Bani Israel di Mesir kembali ke jalan yang lurus. Kesetiaan Harun alaihissalam diabadikan Allah di dalam Al-Quran surat Toha ayat 47, yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikut petunjuk. Kemarahan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam
meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhannya di puncak Gunung Sinai, tempat dia menerima wahyu pertama. Musa memberikan amanah kepada Harun, adiknya, kakaknya, untuk menjaga kaumnya Bani Israel. Setibanya Nabi Musa alaihissalam kembali dari puncak Gunung Sinai, dia melihat Bani Israel, kaumnya, menyembah berhala sapi betina. Nabi Musa alaihissalam langsung memperingatkan Bani Israel, kaumnya, agar tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dia meninggalkan perbuatan tersebut seperti digambar. Ketika Nabi Musa hendak menemui Tuhannya di Gunung Sinai, dia menitipkan rakyatnya, masyarakatnya, Bani Israel, orang Mesir, kepada kakaknya Harun. Namun sepeninggalannya, kaumnya menyembah sapi betina, dan telah diperingatkan oleh Nabi Harun, tetapi mereka tidak mengacukannya. Bahkan mereka akan menyiksa, membunuh Nabi Harun, sehingga Nabi Harun meninggalkan mereka dalam keadaan mensekutukan Tuhan. Nabi Musa alaihissalam memohon ampun atas kesalahan yang dilakukannya, yaitu berprasangka buruk kepada saudaranya sendiri. Nah, ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Sinai, dia melihat kaumnya yang menyembah berhala. Kemudian dia bergegas menemui kakaknya, yaitu Harun, atas perbuatan Bani Israel tersebut, lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Kemudian Nabi Harun berkata, kaum Bani Israel ini telah menganggapku lemah, dan hampir saja mereka akan membunuh. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Itu kata Nabi Harun. Kemudian Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah memohon ampun seperti berikut. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkaulah Maha Penyayang dari semua penyayang. Quran surat Al-A'raf ayat 151. Nah, inilah salah satu kesalahan dari Nabi Musa, berprasangka buruk kepada saudaranya sendiri setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nabi Musa meminta maaf kepada saudaranya, lalu berdoa kepada Allah memohon ampun atas kesalahan yang dilakukannya. Nah, inilah salah satu sifat Nabi Musa alaihissalam yang harus kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Kemudian ketika bersalah, kita harus minta maaf kepada orang yang telah kita sangkakan tersebut, dan berdoa kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap saudara kandung. Mudah-mudahan kita juga bisa selalu berprasangka yang baik saja, dan ketika bersalah kita memohon maaf pada orang yang kita sangkakan, dan kemudian kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni, atau dengan doa Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Agung atas kesalahanku. Perbanyak membaca istighfar. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sifat Nabi Harun yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tutur kata bahasa yang baik. Coba kamu perhatikan, ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar bibir. Bibir akan begitu indah dilihat ketika diberi warna bibir merah delima. Sungguh cantik dipandang. Tetapi secantik apapun bibir yang kita hiasi, yang menentukan cantik kebaikan itu apa yang keluar dari bibir ini. Kalau bibir yang indah ini mengeluarkan tutur kata bahasa yang baik, yang santun, maka begitu sempurnanya bibir ini. Tapi ketika warna keindahan ini, apa yang keluar dari bibir ini adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyejukkan, sesuatu yang tidak enak didengar, maka bibir ini akan menjadi sesuatu yang buruk. Maka oleh karena itu, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, haruslah kata-kata bahasa yang baik, santun, dan baik. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjaga ucapan kita selalu berkata bahasa yang baik, sopan dan santun, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor atau keji. Karena ucapan itu adalah sesuatu yang menentukan kita sebenarnya. Maka jagalah lisan, karena lisan ini merupakan sesuatu hal yang sangat bahaya sekali. Karena ucapan adalah sesuatu yang dapat merubah sebuah keadaan. Dan gara-gara ucapan inilah keselamatan diri seseorang tergantung mereka pandai atau tidaknya menjaga ucapan mereka. Di tengah-tengah masyarakat umpamanya, masyarakat itu akan menjadi baik kalaulah masyarakatnya pandai menjaga ucapannya. Dan masyarakat itu akan hancur jikalau masyarakatnya tidak pandai menjaga ucapannya. Kemudian yang kedua, perilaku santun. Kemudian sifat Nabi Harun yang harus kita contoh. Yang ketiga, membela orang yang tertindas. Kemudian yang keempat, kesetiaan dalam membantu saudaranya mendakwahkan agama Allah. Kemudian yang kelima, meminta maaf jika berbuat salah seperti digambar. Kemudian selalu berdoa, memohon ampun ketika berbuat salah dengan membaca Astaghfirullahalazim. Nah, inilah di antara perilaku atau sifat Nabi Harun yang harus kita contoh. Yang pertama, tutur kata bahasa yang baik. Kemudian kita harus memiliki sopan santun. Kemudian kita harus membela yang tertindas, membela yang benar. Katakan kebenaran itu meskipun pahit. Kemudian meminta maaf jika berbuat salah kepada orang. Kemudian berdoa memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan dengan memperbanyak membaca Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh, meneladani sifat Nabi Harun dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Sebelum kita akhiri, silakan yang belum tekan subscribe di bawah video ini, silakan tekan subscribe berwarna merah
kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.